Karena Cikita Meidi kecewa, sidang cerai yang seharusnya beragendakan kesaksian tergugat suaminya Indra Aditya di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang tidak bisa hadir. Walhasil sidang cerai Cikita Meidi dan Indra Aditya kembali ditunda. Cikita Meidi yang ditemui terlihat geram. Ia yang dulu memuja sang suami sebagai pria idaman justru berbalik 380 derajat dan menyebut Indra sebagai lelaki yang tidak jantan lantaran selama proses persidangan Indra tak pernah hadir seolah lebih nyaman berlindung di balik kuasa hukum sehingga mengganggu proses persidangan. Sidangnya diundur lagi karena tiba-tiba tergugatnya pengen jawab, kenapa nggak jawab dari kemarin? Gugatan kan udah masuk, udah 4 kali kita ya. Tergugatnya nggak dateng, ngirim kuasa hukum. Terus nanti udah bisa semuanya hadir, tidak ada surat kuasa istimewanya. Jadi kayaknya memang bermain-main aja. Makanya tadi aku bukan keras ya, dalam artian gini, minta ke para hakim untuk mengerti lah. Sebagai penggugat kan udah bolak-balik nih, udah mempersiapkan bukti. Tapi sepertinya pihak tergugat tidak bisa diajak kooperatif. Jadi sidangnya diundur lagi untuk menjawab, padahal kan sudah pembuktian, menghadirkan saksi-saksi. Kenapa nggak hari itu juga dia datang, dia jawab, lalu diperiksa, baru putusan. Harusnya kan hari ini putusan. Jadi tadi tim kuasa hukumnya mulai kenalan sama saya, lebih ke arah memang pingin mengulur aja. Mungkin emang Indranya belum siap cerai kayaknya. Akibat penundaan itu, impian Cikita Meidi untuk resmi menjadi janda otomatis tertunda. Itu sebabnya ia langsung melontarkan dugaan jika suaminya sengaja menggunakan trik mengulur waktu. Kecewa mah udah berteman dengan kecewa, ya nggak? Tapi ya Indra ini sepertinya memang mengulur-ngulur untuk mengumpulkan dosa. Ya kan? Kecuali gini, kalau memang dia ingin baik-baik, sebenarnya kan gampang, tinggal datang ke rumah, terus kita bagi lagi apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab dia sebagai ayah ya. Aku tidak berbicara suami lagi nih pemirsa. Ya memang proses pengadilan seperti ini ingin melihat dari kedua belah pihak. Walaupun memang ujung-ujungnya melewati ketidakadilan ya. Cukup kecewa juga hak-hak perempuan di sini yang bekerja itu tidak diprotek juga gitu ya. Jadi nanti ya mungkin aku akan mencoba cari cara lagi untuk bisa putusan. Tapi balik lagi ya, memang ini secara strategik memang sudah diinginkan oleh dari pihak tergugat gitu ya, maju mundur maju mundur maju mundur untuk ya punya kuasa hukum kan gak hanya satu. Rasa kecewa memuncak akibat sidang yang tertunda ini, banyak hak yang juga ikut molor. Cikita Meidi merasa sangat kesal sebab rencana umroh bersama keluarga yang sedianya berangkat akhir bulan ini harus ditunda lagi. Namun Cikita Meidi yang semakin kecewa malah semakin ingin cepat-cepat berpisah. Soal uang yang sudah diambil oleh Indra, ia mengikhlaskannya. Buat apa? Dia tuh kayak berasa bahwa di dunia ini yang sekarang tuh harus viral. Sedangkan saya adalah seorang wanita yang tidak perlu validasi seperti itu karena profesi saya adalah pengusaha. Pernahkah dia berpikir gitu, habis energi dan biaya untuk ngurusin hal-hal seperti ini? Untung ya pengadilan, rumah, dan sekolah anak tuh berdekatan. Tapi kan yang saya gugat di sini kan jelas ya, sudah bercerai saja. Sementara itu, Ratu Meta sedikit bernafas lega sebab laporan yang dilayangkan ke Polres Jakarta Timur sudah menetapkan Yogi Rinaldi sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sehingga dalam waktu dekat ini, polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap Yogi. Saya sih sekarang udah nggak terlalu mikirin banget ya. Yang saya pikirin sekarang lebih fokus ke anak ya. Sekarang cuman apa kata Pak Maci aja deh, ikutin jalur hukumnya seperti itu. Udah ikhlas karena yang saya fokusin sekarang ya anak. Di luar lain-lainnya ya apalagi kayak bapaknya gitu.
Kecuali kalau dianya mungkin masih memikirin anaknya sih, kita juga pasti mikirin ya. Dia kan nggak ada mikirin anaknya sama sekali. Sedangkan urusan harta yang dihabiskan Yogi akibat kalah judol sudah mulai tak dipikirkan oleh Ratu Meta. Sebaliknya, ia kini sedang fokus bekerja untuk memenuhi biaya perawatan anaknya. Nggak ada, sama sekali tidak ada komunikasi, WhatsApp tidak ada, menanyakan anak-anaknya tidak ada, gitu, tidak ada sama sekali. Bak jatuh tertimpa tangga, itulah yang dihadapi Ratu Meta. Hidup menderita akibat KDRT, namun harta miliknya juga ludes akibat Yogi keranjingan judol. Walhasil, ia kini harus menanggung hutang dan tetap memikirkan biaya hidup anak. Sebab Yogi sudah lepas perhatian termasuk biaya hidup anaknya. Dia udah transfer walaupun udah lama, Juni. Ini Juni ya kan, Juni terakhir dia transfer 3 juta. Juni, Juli, Agustus, September. Udah 3 bulan lah ini. Saya aja membeli anak-anak, beli susu aja bisa sampai 4-5 juta loh dalam waktu 2 minggu ya. Itu 2 anak tuh. Harus kooperatif lah, nggak usah yang bertele-tele. Maksudnya kita juga sesuai arahan kok, sesuai menjalankan hukum ya Pak ya. Ya kata Polres begini ya udah kita datang. Di pengadilan agama juga sama kok, saya datang terus. Ratu Meta mengakui jika Yogi pernah mengirim uang, namun uang itu tentu saja tak cukup untuk biaya hidup anaknya. Bahkan untuk sekedar beli susu saja, dana yang dikirimkan jauh dari cukup. Itu sebabnya Ratu Meta kini lebih memilih fokus untuk urusan hidup anak dan dirinya. Soal perceraian, Ratu Meta menjelaskan jika tak ada aral melintang akan segera diputuskan akhir bulan ini. Sebab ia dan Yogi sudah tak lagi menjalin komunikasi. Nggak ngerti juga, masih 2 tahun. Tapi kalau misalkan ada sosok laki-laki gitu, maksudnya kayak asisten saya atau misalkan tukang galon kayak gitu kan datang atau siapa kan udah pada kenal tuh, tetangga atau security di situ, udah dia tuh minta peluk, minta kayak jalan-jalan, ya udah pakai motor, ya udah jalan-jalan kayak motor, ya udah seneng gitu loh. Apa boleh buat, apa saya nggak punya daya gitu, nggak punya ya udah nggak punya kekuatan apa-apalah, hanya cuma berdoa, kerja. Sekarang buat anak-anak udah gitu. Saya nggak berharap banyak juga sama yang di sana. Berharap juga seperti ini kan.